Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada makan belum nih? Belum. Semangat banget. Ntar tenang, makan mah ada ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambunglah sampai 3, ya nggak? Iya. Jangan loyo banget nih, udah kayak cacing apa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya. Semoga di akhir hari kiamat nanti atau di akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. amin. Amin ya robbal alamin. Izinkanlah saya berdiri di hadapan kalian semua untuk menyampaikan sebuah pidato atau ceramah mengenai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebenarnya selama kita dalam kandungan seorang ibu sampai kita dilahirkan, bahkan sampai nanti di akhirat entah kita masuk surga ataupun neraka, sebenarnya manusia itu tidak lepas dari yang namanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang nikmat, sebenarnya tidak lepas dari 4 perkara. Ingetin ya, ingetin. Yang pertama, siapa yang memberikan nikmat? Apa tuh? Siapa yang memberikan nikmat? Tuhan. Yang kedua, sebenarnya nikmat apa yang telah diberikan kepada kita? Dan yang ketiga, sebenarnya bagaimana orang tersebut bersikap ketika mendapatkan nikmat yang baik ataupun yang buruk. Dan yang terakhir ini nih, kewajiban kita setelah kita mendapatkan nikmat, yaitu mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? Siapa yang memberikan nikmat? Kalau kita siapa yang memberikan nikmat, kita pasti bertanya-tanya ketika kecil. Kita mungkin tidak pernah bertanya lah. Kita hanya tahu kita diberikan uang jajan oleh orang tua kita tanpa memikirkannya. Bahkan kita terkesan dikasihnya cuma 5.000, kita lebih lah 1.000 dan kurang. Ya, jadi yang memberikan nikmat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang manusia tidak dapat menolak ataupun mempertahankan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada yang tahu? Saya tahu. Karena iradatullah fawqa kulli iradah. Apa? Artinya kehendak Allah di atas segala kehendak apapun. Jadi manusia hanya bisa berencana ini itu, berencana 1001 macam berencana apapun yang akan mereka lakukan agar ya kegiatan mereka lancar. Namun semuanya kembali kepada Allah. Apakah Allah akan merestuinya atau tidak? Pasti kita pernah punya pengalaman orang tua menginginkan anaknya seperti ini. Nanti kamu jadi dokter ya, nanti kamu ini ya, les itu ya, supaya kamu bisa sukses dengan cara orang tua. Tapi dalam hati pernah kan terpikir, nggak adil nih, ini kan hidup saya yang jalanin, saya yang sukses, saya ingin sukses dengan cara saya sendiri. Nah tuh mereka bergejolak. Nah dari situ sebenarnya terlepas dari sukses kita dengan cara orang tua ataupun dengan sukses dengan cara kita, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala nantinya. Nah, tadi pertama apa?
Siapa yang kasih nikmat? Nikmat. Yang kedua, sebenarnya nikmat apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya kalau masalah itu ada dua macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat ijad dan imdad. Kalau ijad itu nikmat yang belum ada, belum diberikan. Kalau nikmat imdad itu nikmat yang berkelanjutan. Kalau misalnya masalah nikmat, manusia itu paling utama diberikan nikmat iman dan kesehatan. Seperti ini nih, pagi hari ini dengan suasana yang sangat cerah, kita masih diberikan nikmat kesehatan, berkumpul untuk mendengarkan ceramah dari saya. Kemudian kalau kita ingin menghitung nikmat kita, itu tidak akan mungkin bisa kita, nikmat yang diberikan Allah itu tidak akan mungkin bisa kita hitung. Ranting-ranting menjadi pena, daun-daun sebagai bukunya, dan lautan sebagai tintanya. Itu tidak akan cukup untuk menghitung seberapa besar nikmat Allah yang telah berikan kepada kita. Dan semoga kita bisa semoga kita selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan dalam firman Allah disebutkan, jika kalian ingin menghitung nikmatku, maka niscaya kalian tidak akan pernah menghitung. Bisa kalian mau menghitung pakai apa? Mau pakai komputer, mau pakai kalkulator, itu alat yang kita bikin untuk kita sendiri. Tidak akan mungkin dapat menghitung nikmat Allah, nikmat sang pencipta kita. Mana mungkin kan pencipta itu sendiri, nggak mungkin kan, pasti beda ini zatnya. Dari itu hanya kita tidak bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita. Dan selanjutnya apa? Yang ketiga, sikap orang yang menerima nikmat. Ada dua macam orang yang berbeda dalam menerima nikmat. Yang pertama, orang yang pasti beriman dan orang yang pasti tidak beriman. Kalau orang yang tidak beriman, dia pasti memikirkan, saya ketika mendapatkan nikmat bagus, saya mendapatkan nikmat bagus. Kalian bagaimana? Mereka mensombongkan diri. Saya mendapatkan nilai bagus nih. Jadi dia itu tidak ada rasanya terima kasih kepada Sang Pencipta yang telah memberikan mereka nikmat yang baik. Mereka tidak tahu rasanya terima kasih kepada seseorang yang telah memberikan kita bantuan. Kemudian kalau orang beriman itu mengekspresikannya ketika mendapatkan nikmat yang baik maupun buruk, dia akan tetap rendah hati, tetap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap memberikan rasa terima kasih kepada temannya. Dan Allah pun pernah berfirman, jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka aku akan menambahnya. Tapi jika kamu tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan, niscaya azabku akan pedih. Percaya nggak? Percaya. Kalau nggak percaya, duluan. Selanjutnya yang terakhir, ucapan rasa syukur. Ini nih kewajiban kita kalau telah mendapatkan nikmat, entah itu nikmat yang baik atau nikmat yang buruk. Contoh misalnya nikmat yang baik, saya mendapatkan nilai baik dengan ini, saya bersyukur kepada Allah, ingin lebih banyak ibadahnya, berterima kasih kepada
orang tua, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya. Dan ketika contoh kalau kita mendapatkan nikmat urut, misalnya nilai di bawah KKM, di bawah yang misalnya KKM 75, tapi kita mendapat nilai 74,5, nyesek kan? Nyesek nggak? Nyesek lah, nyesek banget itu. Dan KKM-nya 75, kitanya dapat 74,5, kan dikit lagi kan? Mau mengulang juga susah, mau gimana gurunya nggak ada waktu, mau gimana lagi? Mereka tapi yang mendapatkan nikmat yang buruk itu dia tetap sadar diri, tetap banyak beribadah kepada Allah. Mungkin ada yang salah dalam dia melakukan ibadah atau dia melakukan hal buruk. Dia terus memikirkan hal itu, sebenarnya apa sih yang saya lakukan sehingga saya mendapatkan nilai seperti ini. Saya belum mengerjakan 5 sholat waktu dengan baik, belum berinfak misalnya, belum tidak mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kalau misalnya masalah rasa terima kasih bisa juga dengan lafaz alhamdulillah. Mari kita menyanyikan lafaz alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kau selalu ada kesalahan. Udah, dan terusin. Ya, dalam bersyukur juga sebelum melakukan apa-apa kita tuh harus bersyukur. Baterai Kita HP ku udah harus mengucapkan pakai HP siapa sebelum makan Bismillahirrahmanirrahim, sebelum berpergian Bismillahirrahmanirrahim, seperti lagu Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagunya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah ya itu. Jadi setiap kita melakukan kegiatan apapun kita harus Bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi itulah tadi. Jadi marilah kita bersyukur dengan cara mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, agar kita mendapat derajat yang tinggi di sisinya. Dan juga sesuai surah Ibrahim tadi, jika kalian tidak bersyukur maka niscaya azab Allah akan pedih. Jadi mungkin itulah yang bisa saya dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhirinya, saya ada pantun. Good night, selamat malam. Good morning, selamat pagi. Saya akhiri dengan salam. Kita berjumpa lagi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.